Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat damai, kembali lagi bersama saya dan Cakan juga Cakus kali ini membahas puasa. Dari bahasan yang kemarin zakat, untuk selanjutnya kita bahas tentang puasa menurut Cakan, dan biar dijelaskan hakikatnya itu seperti apa. Bagaimana ya? Lanjut ke puasa. Iya ya mas. Daure mas hakikat. Makna. Nah, hakikatnya ngopi. Hakikatnya puasa. hakikatnya ngombe banyu putih. Lah. Biar ngomongnya gak terlalu tinggi. Ya, cukup kita sekedar memahami saja masalah puasa. Kembali saya katakan juga mas, ketika kita sudah masuk ke agama Islam, jangan sekedar puasa, tapi harus berpuasa. Ya, kan ngono Pak Guru ya. Nah, berpuasa beda puasa dengan berpuasa itu jelas sekali perbedaan. Nah, kalau puasa kan sekedar simbol saja. Kalau sudah berpuasa, berarti puasa ini masuk ke dalam jiwa kita. Kembali agar pembahasan itu bisa diterima oleh siapa saja mas, kita tetap kita mulai dari bawah dulu. Hukumnya puasa itu gimana? Kewajiban kita sebagai seorang muslim ya, ketika datang bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Jadi Pak Guru pelajaran gak mangan gak ngombe, dan yang terpenting adalah jangan melakukan sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Karena kita ngomong secara umum menghilangkan pahalanya puasa secara umum mas. Tapi kalau kita sudah mengerucut lagi, kita ngomong bertiga kita ngomong bertiga lah ya. Coba pahalanya kita hilangkan saja, terus kalau oleh pahala kau apa mas. Jadi Pak Guru yang penting oleh ridha nih Gusti Allah. Karena dengan mengharap ridha Allah, otomatis kita membahas ketingkatan yang lebih tinggi lagi. Mas ya. Tapi sampai puasa Ramadan ini. Puasa. Alhamdulillah. Berpuasa. Wah, alhamdulillah. Tentang hakikatnya puasa tapi Ramadan gak puasa. Tetap kita pelajari apa yang dimaksud ketika kita pada bulan Ramadan itu melakukan berpuasa. Itu kita pahami, kita pelajari apa sih yang dimaksud itu. Karena dalam ajaran sendiri Pak Guru ya, puasa sendiri itu dibagi ada tiga mas, ada tiga tingkatan puasa. Ya, ada puasa puasa umum, ada puasa khusus atau puasa khawas, dan ada puasa khawasil khawas. Ini Pak Guru kan enggak? Oh, boy. Sampai dia saya paham kata Pak Guru. Tingkatan sendiri itu. Ya, kita mulai dari bawah saja. Kita mulai dari puasa di bulan Ramadan atau secara umum saja. Ketika kita sudah melakukan, apalagi kita sekarang ini sudah kegolong lah orang yang berumur, kita tidak kecil lagi, kita tidak muda lagi, bahkan kita sudah agak tua lah. Sudah jadi orang tua tapi belum punya cucu semua. Iya ya. Nah, kalau dalam syariah mas, syariat atau puasa umum itu, ketika seseorang berpuasa itu mulai dari fajar, terbitnya fajar sampai
datangnya maghrib itu gak boleh makan, gak boleh minum, dan menghindari perbuatan atau sesuatu yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Nah, tapi kalau pahalanya ini sudah kita hilangkan, Mas, berarti gak mangan, gak ngombe, terus ngelakoni opo-opo sing gak sampai membatalno puasa. Ya. Makan dan minum itu adalah sebuah isyarat bagi saya, Mas. Mungkin bagi Pak Guru gak semendapat juga gak apa-apa, Pak Guru. Kita kan sekedar sharing. Kalau memang pendapat saya ini tidak sesuai, ya gak apa-apa, gak dipakai. Tapi kalau memang pendapat saya ini tidak menyimpang dari aturan, apa tidak dipertimbangkan kembali. Menurut saya, Mas, tidak minum itu adalah memasukkan air di dalam tubuh. Nah, air ini sifatnya apa, Mas? Halus apa lembut? Lembut apa halus? Sama ya. Ya, pokoknya ngono lah. Jadi jangan sekali memasukkan sesuatu yang lembut. Nah, memasukkan sesuatu yang lembut. Contohnya, ketika kita berpuasa, janganlah kita itu mempunyai angan-angan yang negatif. Angan-angan yang negatif. Ketika berpuasa, indah. Ketika ada ndah neo, berarti kita sudah menuju ke arah yang negatif. Sudah memasukkan barang yang halus. Betul. Halus yang negatif karena ndah neo. Ndah neo ini adalah muncul karena nafsu kita. Padahal puasa sendiri itu adalah hakikatnya, ngomong hakikat. Menahan hawa nafsu, mencegah hawa nafsu, menguasai hawa nafsu. Kalau ada ndah neo, berarti hawa nafsu kita tidak bisa kita kendalikan karena ndah kalah. Kalah perang kita dengan nafsu kita. Nah, makan itu adalah memasukkan barang kasar. Tukaran itu bahasa Indonesia apa, Pak? Bertengkar. Oh, bertengkar. Wong Jawa, ya lek ngomong bahasanya plek-plek gitu. Bertengkar, memarahi anak, memarahi istri, memarahi tetangga. Pokoknya padulah jare wong Jawa ngoten. Itu adalah memasukkan barang kasar. Nah, kalau dalam syariat berarti ganjarannya poso gak oleh. Tapi kalau masuk ke dalam hakikat berarti kita kalah dengan nafsu kita sendiri. Kita tidak bisa menguasai nafsu kita sendiri. Nah, dengan melakukan seperti ini, Mas, tidak memasukkan sesuatu yang halus atau yang kasar kepada diri kita, otomatis tingkatan kita itu sudah menjadi tingkatan yang khawas atau yang khusus. Yes. Pokoknya gak usah diangen-angen lah. Sposo ngonai. Nah, ketika sudah tidak memasukkan sesuatu yang halus atau yang kasar, kita merasakan rasa kita. Kita merasakan rasa kita. Nah, kita mengikuti aluran rasa kita. Kita mengikuti arah rasa kita menuju kolbiyah. Berarti sekarang wong liya, Mas. Gak ono wong liya, gak ono bojo, gak ono anak. Bahkan dunia ini enggak ada. Nah, cari Pak Guru poso hati. Kita mengikuti arah rasa kita, arah sejati nih rasane awak dhewe. Nah, jarene kanca sampeyan dene kok sapa? Mas Taji menuju ke nilai atau angka 0. Ya, umumnya menuju kosong. Wah,
ini sudah menuju khawasnya Mas, menuju ke arah yang kosong tadi. Makanya Pak Guru, kembali lagi saya mau coba Pak Guru ya, kita mengikuti leluhur kita dulu. Makanya dalam pertanian kita, kalau sampai di hidroponik, ono hidroponik pari Pak Guru. Wah, kalau kita ngomong padi atau pari Pak Guru, yang tidak ada isinya itu dinamakan padi Pak. Poso itu ya poso Mas. Makanya kita mengosongkan segala sesuatu yang berisi, kita kosongkan biar kosong nanti terisi sendiri. Kalau kita mengisi berarti kita tidak akan pernah kosong. Kalau kita memasukkan sesuatu yang halus atau kasar kepada rasa kita, tidak akan pernah menuju kosong, tidak akan pernah menuju kehampaan. Kembali lagi ke ilmu itu nggak jauh dari namanya tadi. Poso. Iya. Makanya jangan kembali ke laptop Mas, karena kita gak punya laptop. Kan poso itu keposno rasa. Betul. Tapi untuk mengartikan ngeposno rasa itu hati-hati Mas. Karena banyak orang yang bilang ngeposno rasa, iku rasa enak ya tak posno, rasa gak enak tak posno, lek wayahe enak ya ayo nglakoni enak, lek wayahe gak enak nglakoni gak enak. Itu bukan berarti ngeposno. Tapi yang dimaksud ngeposno rasa ten mriki itu adalah menghentikan segala sesuatu perasaan yang ada. Supaya perasaan itu hilang, hanya ada satu yang namanya rasa. Nah, dari tingkatan yang umum, hawasil hawas. Kalau umum kan ada waktunya. Terus kalau yang tingkatan hawas dan hawasil hawas, semua 24 jam Mas. 24 jam. Nah, kalau kita bahas di sini Mas, ya nggak etis. Ketika kita berpuasa yang qalbiyah tadi, itu nggak etis. Karena kita cerita saja ya, nyerita wonge Mas ya. Bukan saya menerangkan, enggak, tapi saya menceritakan. Ada seseorang memang yang derajatnya itu secara umum itu derajatnya tinggi. Cari Pak Guru, wali, bopo lah Pak Guru. Nah, ketika bulan Ramadan, dia makan biasa saja, rokok biasa saja, minum biasa saja. Makanya kalau kita menerangkan di sini kan gak etis. Tapi kalau melihat derajat seseorang yang seperti ini, terus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak wajar secara umum, nah, akhirnya kan kembali puasanya dia berarti sudah khawasil. Karena makan minum secara umum itu tidak ada pengaruhnya dalam rasanya. Mengenai mencoba kurtiara ini sudah masuk ke sejatinya rasa. Wong Jawa ngarani rasa sejati, yo sejatinya rasa. Itulah yang menuju kosong. Jadi puasa kalau sudah sini Mas, bukan bulan Ramadan saja, bukan fajar sampai maghrib saja. Terus kalau kita bicara puasa Pak ya, Iya. kan kita bicara di kehidupan masyarakat umum, bukan hanya orang muslim saja yang berpuasa. Keyakinan orang Jawa juga ada, di kalau nggak salah ini, kalau nggak salah atau Pak, saya tidak orang Buddha atau Hindu pun juga melakukan puasa. Iya. Nah, untuk pengertian sendiri mungkin apakah sama dengan pengertian puasa yang di sini? Iya, sebelum saya menjawab, saya tanya dulu. Samen tadi ngomong muslim itu apa? Hindu. Duh,
Aduh iki. Ya saya dijawab, ditanya ya. Lah makanya Bisa. leluhur dulu itu pernah ngomong sama saya seperti ini Mas. Enggak, Nggih. lek guru iso aja takon. Coba. Lek iso baru takon. Nggih. Sampeyan takok barang sing gak iso sampeyan takon. Muslim iku napa to? Wong Islam. Kemarin Kita bahas Islam, kita bahas Islam. Islam itu apa, Mas? lurus dan benar. Lurus yang benar itu milik siapa, Mas? Yang milik semua orang yang melakukan lurus dan benar. Berarti meskipun siapa saja, mbuh wong Jawa utawa ya Jawa. Yang berbeda lah. Iya, kalau dia melakukan sesuatu yang benar dan lurus, berarti Muslim. Nggih, sudah terjawab. Lah iya. Yang penting kan sampean paham. Nggih, kan. Meskipun tidak saya utarakan. Kurang. kurang rokok, Mas. Mengeluar Kurang ya kemarin kurang dibaca ya. Iya. Oke teman-teman, sudah kita bahas tentang puasa. Dan untuk lanjutannya lagi mungkin nanti kita bahas soal haji. Tunggu video kami selanjutnya, jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good.